Halo. Halo. Halo, cek 1 2. Cek 1 2 3. Halo. Halo. Cek 1. Cek 1 2 3. Cek. Cek dicoba. Cek 1. Cek 1. Halo. Halo. Halo, halo, cek 1 2 3. Tes 1. Halo, 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 cek 1 2 3. Cek 1. Halo, halo, cek 1 2. Apa Andina? Perintah pun saya siapa dia anak enggak dia ngaku kan Kegiatan pagi kok? Apa kegiatan apa juga? Hah? Yang 3 saya sinin ke saya pun kami sudah Pak. Kak Pak tahu siapa? Susah. Ini kita. Nah, dari siang semuanya, kalau sekalian kita lanjutkan kegiatan hari ini ya. Ibu itu sampai 3 dengan suara, dengan hitungan ketiga semuanya udah diam. 1. Yang nampak giginya ibu suruh ceramah nanti sampai jam 12. 2. Yang ibu tolong diam dulu ya. 3. Udah bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nambah ibu. Ada yang tidak mandi pagi? Yang nggak mandi pagi coba angkat tangannya. Nah, berarti mandi pagi semua ya. Ibu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih puasa pagi ini? Nah, nanti jangan sempat pulang sekolah buka pula semuanya nanti ya. Karena capek sekolah hari ini dari tadi pagi, dari pagi ini sampai jam 12 nanti haus Pak, lapar Pak, sampai di rumah buka puasa pula. Oke, langsung jalan saja kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo, ini sebelah sini kayak pasar Kamis yang laki-lakinya. Atau ibu aja yang duduk di belakang, kalian yang ngomong bisa? Nah, gantian kita ya. Nah, coba diam dulu, ibu nggak lama-lama. Kalau nggak ribut, tertib acaranya, cepat nanti selesainya ya. Paham? Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Kamis tanggal berapa? Tanggal 6 Ramadan atau 6 Maret? Hah? 6 Maret ya, 6 Maret 2025. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka 3 hari ini pesantren kilat di bulan Ramadan ya. Nanti setelah selesai pesantren kilat kita mungkin kembali belajar seperti biasa ya, menyesuaikan kegiatan kita. Salawat dan salam marilah kita sama-sama kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Oke, dengan seringnya kita berselawat maka kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang sama-sama kita hormati seluruh majelis guru yang hadir di ruangan ini. Kemudian yang ibu banggakan dan ibu sayangi seluruh siswa-siswi SD Islam Mawaddah dari kelas 1 sampai kelas 6.
Bisa diam? Ini kita sama-sama puasa ya, jadi tolong sama-sama jaga tingkah laku. Jangan sempat nanti ada yang emosi ya. Kalau ibu lagi ngomong coba diam, oke? Sebagai susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan ya, kegiatan pesantren kilat kita. Yang kedua nanti tausiah. Yang ketiga habis tausiah kita istirahat. Yang ketiga nanti tadarus, kita buat per kelompok ya. Oke, itu tertib acara ataupun kegiatan kita pada hari ini. Melangkah kita kepada acara yang selanjutnya, yaitu pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita nanti, Bapak Rijalul Usdi ya Ustaz. Kepada Ustaz kami persilahkan. Nanti ketika kita mendengar tausiahnya, coba anak-anak ibu bisa diam kan? Biar nanti ketika mendengar tausiahnya bisa kita ambil apa isi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita. Nanti mana tahu ada pertanyaan, yang bisa jawab nanti ada oleh-oleh yang dikasih Ustaz kita ya. Oke, udah bisa kita mulai. Tausiahnya nanti mengenai bulan suci Ramadan ya, tentang bulan suci Ramadan. Ini anak-anak ibu tolong, ibu harap semuanya dengarkan, perhatikan dan simak baik-baik. Oke, untuk sementara waktu ibu tutup dulu karena acara tausiah kita akan mulai. Kepada Ustaz Rijalul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matuhu yu'ti alaina fi kulli waqtin al-khususan hadzal waqtin fi syahri Ramadan wa fihi a'malina a'malun murtafi'an a'malun kiraman lidzalika labudda alaina an nashkuru ala ni'matihi lianna hadza ni'man kabir lidzalika kama naqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita waktu kita, kesempatan kita hingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan, di mana pada bulan ini semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Oleh karena itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau macam ikut ceramahnya, betul-betul dah usah jadi tukang mukit mereka kan. Nah, selawatlah sama-sama dulu ya. Mari kita selawat sama-sama. Salatullah bisa? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Salatullah. Salatullah, salam
3 kali Pak Ustaz. Ya, karena kita mau tahu sih. Ya, artinya apa? Mau menambah pemahaman kita sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita ini siapa? Umat Nabi Muhammad atau bukan? Ya, kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus ke atas dunia ini, maka sejak itu seluruh manusia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya harus hendaknya mempelajari apa yang mesti kita pelajari dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi pada saat ini bulan Ramadan, di mana kalau kita mengamalkan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapat pahala yang berlipat-lipat. Jadi satu amalan kita berlipat-lipat pahalanya. Yang biasanya di bulan lain itu biasanya sekali saja balasnya, ya kan? Oleh karena itu di bulan yang istimewa ini, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh mempelajari apa yang diajarkan, apa yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasul kepada kita, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Pak Ustaz, hari ini Ustaz sengaja berpenampilan seperti ini karena Ustaz memang belum bisa berpenampilan seperti yang tampil pada umumnya, ya kan? Ada pakai tas, pakai kacamata, ini Ustaz zaman sekarang, ya. Tetapi Ustaz ingin kita semua memahami bahwa apa yang mesti kita lakukan pertama adalah hendaknya di dalam diri kita timbul pemahaman bahwasanya apa yang kita amalkan itu adalah untuk kita. Jadi Pak Ustaz, apa-apa yang kita amalkan di bulan suci Ramadan ini untuk kita yang berpuasa, kita yang bersedekah, kita yang mengaji Al-Quran, itulah amal-amal kita. Jadi kalau ada seumpamanya ada nampak teman-teman kita beramal, maka jangan diganggu, tetapi ikutlah memperbanyak amal bersama teman-teman yang memperbanyak amal. Untuk apa itu Pak Ustaz? Inilah salah satu kelemahan kita. Apa itu? Ketika orang-orang semuanya ingin menjadi yang terbaik, ya kan? Atau sebagai orang yang melakukan kebaikan atau pelaku kebaikan, kita hanya menjadi orang yang menyaksikan orang-orang yang berbuat baik. Inilah kelemahan kita, Pak Ustaz. Sehingga apa yang terjadi ketika kita banyak menyaksikan saja, tidak mau melakukan hal yang sama dalam kebaikan, akhirnya apa? Kita banyak ketinggalan. Inni uridu asyra' alaikum an syahri Ramadan. Sebenarnya saya Ustaz ingin menjelaskan kepada kita semua tentang Ramadan, tapi Ustaz ganti dengan ayat tentang akhlak. Di sana Pak Ustaz, apa tadi temanya? Tentang akhlak. Ya, ini sangat penting tentang akhlak ini, apalagi kondisi kita saat ini. Bisa enggak kita katakan hari ini kita orang-orang yang berakhlak mulia? Bisa atau tidak? Ada yang bilang bisa, ada yang tidak, ada yang masih ragu-ragu. Ustaz tanya lagi yang lebih kompak yang jawab ya. Siap tak jadi manusia yang berakhlak mulia? Kurang semangat. Atau takbir dulu kita? Takbir.
Masih banyak pergodaan dan berat hati untuk menjadi orang yang terbaik. Lebih kuat lagi takbirnya ya. Takbir. Kita ini anak Ustaz, mau tidak mau harus menjadi orang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia, tidak ada pilihan. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena nanti di akhir hayat hidup kita hanya orang-orang yang berakhlak mulia yang akan mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada Pak Ustaz, ada kita, ayo dengarkan. Ketika ada orang yang berbicara, ketika ada orang yang menasihati kita, apakah kita ikut berbicara di belakang? Itukah termasuk akhlak yang baik? Ya, tidak Pak Ustaz. Akhlak yang baik itu ketika kita dinasihati, kita mendengarkan. Jangan jadi kaumnya umat nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Ada nabi itu berceramah, dia menyampaikan kebenaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umatnya? Ditutupnya telinga orang, pakaikan saung, ditutup. Apa Mas Ubi tadi? Begitulah buruknya akhlak umat tersebut terhadap nabi. Terhadap nabinya akhirnya apa? Nah, inilah salah satu perbedaan kondisi umat Nabi Muhammad SAW dengan umat nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Kalau umat nabi-nabi terdahulu ketika dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka azab akan langsung turun. Kaum Nabi Lut, apa hukumannya? Siapa yang tahu? Apa siksa atau azab yang Allah turunkan terhadap kaum Nabi Lut? Tahu? Allah musnahkan mereka dengan apa? Dengan apa? Allah goncang isi bumi ini, yang bawah menjadi ke atas, yang atas menjadi ke bawah. Hujan batu, hujan dan segala macam. Kenapa? Musnahlah umat Nabi kaum, hanya tersisa beberapa saja. Oleh karena itu berbeda dengan kita umat Nabi Muhammad SAW yang Allah tunda azabnya. Kira-kira ini, apakah kita hari ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW seluruhnya? Nah, masih banyak di antara kita yang tak berbakti terhadap orang tua. Masih banyak di antara kita tak mau mendengarkan Al-Quran, tak mau membaca Al-Quran, tak mau mempelajari Al-Quran, tak mau solat dan segala berbagai macam akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah, kita tidak mau melakukannya. Oleh karena itu, maka mesti kita perbaiki isi hati kita supaya hendaknya kita mau melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, Pak Ustaz, coba kita baca sama-sama ayat ini sama-sama ya. Kalau ada yang mau buka Al-Quran boleh. Quran surah As-Sad ayat ke-46. Kita baca sama-sama ya, ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikrat dar. Ikuti sama-sama ya. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yang selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Itu isi
ceramah wak pagi ke ya. Ini syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, awak ganti sekocik dengan tema itu tentang akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Oleh karena itu Pak Ustaz, coba hari ini coba kalian renungkan bersama-sama. Coba renungkan bersama-sama hari ini. Ayo dengarkan Pak Ustaz. Ayo dengarkan Pak Ustaz. Hari ini Ustaz tanya nih sambil direnungi apa yang Ustaz sampaikan, apa yang Ustaz tanyakan sama-sama ya. Hari ini adakah kalian mengenang jasa-jasa orang yang berbuat baik kepada kalian? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Orang tua kalian, ayah, ibu kalian menyuruh kalian belajar. Beliau, mereka semua yang memberikan kalian kasih sayang yang terbaik. Ya, apa tadi? Apa yang diberikan orang tua kepada kita? Kasih sayang yang terbaik. Tidak ada orang tua kalian yang tak menyayangi kalian. Kok bisa seperti itu Pak Ustaz? Rasanya saya dizolimi sama orang tua kalian. Oke Pak Ustaz, sekarang kita perbaiki sama-sama. Konsep kita perbaiki sama-sama. Pak Ustaz, hari ini apakah semuanya orang kaya? Tidak. Apakah kita semua orang miskin semua? Tidak. Oleh karena itu mesti kita pahami bahwasanya orang tua kita itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk memberikan kasih sayang kepada kita. Makanya jangan dilihat kasih sayang orang tua lain kepada anak. Kenapa Pak Ustaz? Ya, kalau kalian tengok nanti akan tentu berbeda. Akhirnya apa? Kalian tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh orang tua kalian kepada kalian. Dikasih uangnya 5.000, temannya dikasih 20.000. Tengoklah orang tuanya dulu. Kenapa orang tuanya ngasih 5.000? Segitu sanggupnya, maka mesti kita syukuri. Pak Ustaz, apakah termasuk perbuatan yang baik ketika orang tua kita sudah bersusah payah mencari rezeki, mencari uang, berdagang, berjualan, mencari nafkah dengan segala macam caranya? Itu yang dia dapat 5.000 rupiah, dikasihnya kepada kalian. Apakah sikap kalian tidak mensyukurnya termasuk perbuatan yang tidak baik? Tidak berterima kasih kalian kepada orang tua kalian yang memberikan kalian cuma segitu yang bisa beliau berikan uang jajan. Apakah kalian tak mensyukurinya? Apakah itu perbuatan yang baik? Tidak baik Pak Ustaz. Ya, perhatian sekali lagi. Ketika anak-anak Pak Ustaz, hari ini tidak semua anak-anak yang mendapatkan kasih sayang sebagaimana layaknya ketika anak masih di usia anak-anak. Pak Ustaz, coba kalian tengok di luar sana, ada yang masih kecil daripada kalian, mungkin kelas 3, kelas 2 SD, sudah disuruh, ada yang sudah disuruh berjualan. Kok bisa seperti itu Pak Ustaz? Anak-anak itu mestinya mendapat pertama pendidikan, tetapi sudah disuruh mencari nafkah dari kecil. Apakah ini baik Pak Ustaz? Tidak baik. Kenapa begitu Pak Ustaz? Kalau dari awal konsepnya hanya untuk mencari uang, terus kalian hidupnya mau bagaimana? Kalau hanya untuk dunia, maka mesti ditanamkan dari awal itu pendidikan agama. Kecil-kecil itu harus pandai mengaji. Kecil-kecil itu harus pandai sholat. Pak Ustaz,
Kira-kira bisa tak uang membawa kita ke surga? Tak bisa. Apa yang bisa membawa kita ke surga? Amal ibadah. Mau tak kalian mendoakan orang tua? Doa itu ibadah atau bukan? Ya. Mau tak kalian mendoakan orang tua kalian untuk masuk surga? Kalau mau dipraktekkan, kalau mau dilakukan. Habis sholat doa orang tuanya supaya masuk surga. Bisa nak Pak Ustaz? Okey, apa tadi yang pertama? Doakan kedua orang tua kita masing-masing supaya masuk surga. Anak Pak Ustaz, cobalah kalian tengok orang tua kalian itu. Ada mereka terkadang sampai meninggalkan solat 5 waktu, kadang dapat subuh, zuhurnya telat, dah jam 3 baru dapat solat zuhur. Mereka mau taat tetapi tak bisa solat tepat waktu. Kenapa? Karena kita yang minta mereka, mak kasih saya jajan 100.000 per hari, mak saya pengen handphone yang mahal, mak saya ingin baju yang bagus dan segala macam. Akhirnya apa? Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan kita. Begitu susah payahnya orang tua kita untuk mengabulkan memenuhi permintaan kita. Tetapi kita ngapain? Adakah kita mendoakan orang tua kita dengan doa yang sebaik-baiknya? Ada? Ada enggak di antara kita yang mendoakan orang tuanya sampai meneteskan air matanya, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ada seperti itu sampai menangis air matanya? Tidak ada. Masih main-main, bahkan sama sekali tak mendoakan orang tua. Ni Ustaz tanya, ini penutup ya. Ustaz ini orang baik atau bukan? Orang baik atau bukan? Mana baik, orang tua kalian atau Ustaz? Ya, paham kalian. Artinya apa? Ustaz sekedar baik, tetapi orang yang paling baik itu adalah orang tua kita masing-masing. Maka dengarkan keinginan orang tua kalian. Apa salah satu keinginan orang tua kalian itu adalah, ada tak orang tua kalian yang ingin kalian menjadi perampok? Ada tak? Tak ada. Ustaz sering berteman dengan orang-orang tua yang walaupun dia bertato, tetap dia memasukkan anaknya ke pesantren. Kenapa begitu Pak Ustaz? Sejahat-jahatnya orang tua, sekelam apapun masa lalunya, pasti mereka menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Makanya kalian kalau ada orang tua kalian yang tak baik, yang suka bermacam-macam lah, maka jangan diikuti. Kenapa? Karena keinginan mereka itu pasti ingin kalian menjadi anak yang baik. Ada tak orang tua yang menyekolahkan dari kecil anaknya dilatih untuk membunuh orang? Ada atau tidak? Ada tak orang tua kalian memerintahkan kalian nanti di sekolah itu kamu sekolah, kalau jumpa teman-teman kamu yang buat masalah, tinju dia segala macamnya? Ada seperti itu? Ada. Orang tua kalian pengen, salah satu keinginannya terkadang kenapa? Belajar dengan yang baik. Okey, nah Pak Ustaz, mulai dari sekarang. Ayah, perhatikan lagi. Anak Pak Ustaz, mulai dari sekarang, marilah kita memperbaiki diri kita. Yang biasanya ada guru yang menjelaskan pelajaran kepada kita, yang biasanya kita main, mulailah lagi memperhatikan
memperhatikan. Kok bisa seperti itu Pak Ustaz? Karena itu yang diharapkan oleh orang tua kalian. Supaya apa? Supaya kalian menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, yang bermanfaat untuk agama dan bangsa kita, negara Indonesia. Baiklah Pak Ustaz, kira-kira ceramah Ustaz mungkin sampai di sini saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada Ustaz yang bertanya, mau? Mau? Ustaz tanya ya, dijawab ya. Siapkah kita menjadi anak yang baik? Enggak semangat. Siapkah kita menjadi anak yang baik? Siapkah kita untuk berbakti terhadap orang tua? Siapkah kita mendoakan yang terbaik untuk orang tua kita? Tinggal dipertanyakan, dilaksanakan atau tidak. Itu jawaban dari perbuatan kita masing-masing. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Pas pagi masih ngantuk. Ngantuk ya.